salah besar ketika kamu datang ke Trengganu dan kamu bilang kamu tidak bisa mendengar azan atau kamu tidak bisa menemukan masjid di sini. Allahu Akbar. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Yeay! Nah teman-teman, ini hari ketiga kita di Trengganu. Kita so much in love with your state Trengganu. Kita tidak pernah membayangkan Trengganu bisa semenarik ini dan kita bisa sejatuh hati dengan Trengganu. Masya Allah. Kita ada di mana nih by the way guys? Kita ada di Marina Resort, ya. Putih Duyung. Ada di Pulau Duyung. Ya, Pulau Duyung seperti itu. Look at our background. Cantik sangat. Itu ada drawbridge di situ. Kemudian itu ada beberapa yacht. Wow, yachtnya punya orang Malaysia. Kenapa? Karena ada bendera Malaysianya. Kemudian ada beberapa kapal besar juga di situ. It's a very good place to be spent with friends and family, I guess. Jadi overall sekarang aku ingin membagikan kepada teman-teman semua impressions kami tentang Trengganu atau tentang Kuala Trengganu in general. Ada 3 poin yang ingin kita sampaikan. Yang pertama yaitu mungkin Mistika ada yang ingin sampaikan tentang impressions kamu tentang Trengganu. Satu kata yang selalu saya sebut ketika menginjakkan kaki di Trengganu adalah romantic. Romantic place. It's really romantic atmosphere to be here, right? Why you say that it's romantic place? Karena pantainya sangat indah. Betul. Kemudian look at our background, look at that. Suasananya tuh yang tenang, betul, damai. Nyaman, damai seperti itu. Jadi it's really romantic. Betul. Kemudian makanannya, oh makanannya my God. Gimana Gak makanannya? Ada yang fail. Betul. Semuanya suka. Betul. Dan yang saya pelajari dari orang Trengganu adalah kreatif. Kreatif. Kenapa kreatif? Maksudnya karena kenapa? Karena semua makanannya ini karena memang mereka dekat dengan laut, dengan pantai. Betul. Jadi pasti memproduksi ikan banyak kan. Betul. Dan semua makanannya itu pasti ada ikan. Unsur ikannya. Unsur ikannya. Betul. Seperti kayak misalnya kita makan kemarin pulut. Pulut, even di dalam pulut pun ada ikannya. Kemudian betul. di dalamnya ikan. Betul. Kemudian satar, oh my God. Satar, Masya Allah. That's one of my favorites. Lekor. Kerupuk lekor. Pertama kali dengar kata kerupuk lekor di benaknya adalah kerupuk, the crunchy things, things, right? Cracker. Tapi ternyata setelah dicoba, kalau di sana kita sebutnya otak-otak, tapi rasanya berbeda. Fish cake ya. Fish cake. Keluarga fish cake. It's really delicious, guys. Betul. And then bedanya di sini juga ada sausnya. Itu kerupuk sausnya lekornya. itu tidak bisa ditemukan dimanapun. Satu lagi mesti sangat spesial. Apa? ICT. ikan celup tepungnya itu. Udang celup tepung. Betul. Semuanya enak. Yang di celup tepung itu very kreatif karena kita nggak pernah kepikiran untuk membuat makanan ikan khususnya kita celup tepung. Kita goreng aja ataupun kita rebus aja, nggak pernah terpikirkan untuk celup tepung kemudian ditambahin saus. Dan kemarin ketika pertama kali kita makan itu saya sendiri carinya nasi karena biasanya kita makan ikan itu dengan nasi seperti itu. Ternyata di sini bisa jadi snack time, jadi snacking. Di sini luar biasa banget. So it's a proof that it's a very creative of orang Trengganu. Dan orang Trengganu itu merajin makan ikan. I do believe that mereka sangat pintar-pintar semua seperti itu. Oke, itu Ren Mistika makanannya yang luar biasa dan sangat kreatif. Kalau dari aku, agamanya luar biasa banget. Satu, ketika kita masuk ke Kuala Trengganu itu ada bukit dan itu ada tulisan Allah peliharalah Trengganu.
aduh ya Allah, adem, tenang gitu bacanya. Itu semacam doa, setiap orang yang baca itu secara tidak langsung sudah menyebutkan doa untuk Kuala Terengganu agar tetap dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika aku melihat wanita-wanita Terengganu itu tidak ada yang tidak berhijab. Semuanya berhijab, kemas, sopan, santun, rapi, senyum, Masya Allah, sangat ramah, betul. Ketika di pasar pun, ketika kita mau menghampiri sebuah kedai atau penjual, Angka selalu bilang Assalamualaikum, Assalamualaikum, dan dijawab dengan Waalaikumsalam, seperti itu. Luar biasa banget. Kemudian selain itu, dan kalau tidak salah dari informasi kita dengar, Terengganu itu adalah salah satu negeri dengan yang dimasuk Islam pertama, seperti itu di tanah Malaysia ini, seperti itu. Dan tidak salah, karena memang kita lihat di Kuala Terengganu ini orang-orangnya sangat alim, sangat menjaga omongan, menjaga perbuatan, adab, berpakaian, sopan santun, itu sangat-sangat dijaga oleh orang Terengganu. Itu dari aku, bidang agama. Mr. Ajis, mungkin ada yang mau ditambahkan? Wow, maybe I can say from the point of view of people and development. Okay. Here, may I? Keep going on. Ya, kalau aku lihat people in Terengganu very aware of what they have and what they build. Gitu. Mereka tahu bahwa ini adalah wilayah pesisir, Mistika dan Mister. Jadi tanahnya itu pasti agak berbeda dengan yang ada di tengah-tengah di mainland, di tengah-tengah mainland. Mereka mempertimbangkan bahwa bangunannya mungkin tidak bisa terlalu tinggi gitu ya. Jadi mereka membangun pusat-pusat administrasi atau kantor-kantor pemerintahan atau bangunan-bangunan tinggi lainnya secukupnya saja. Mereka tidak bermegah-megahan gitu. Mereka tidak berlebih-lebihan, tidak berfoya-foya untuk membangun segala hal untuk rekreasi atau entertainment. Tapi mereka membangun cukup saja, segala hal cukup saja dengan sesuai apa yang mereka butuhkan dan perlukan untuk membangun wilayah mereka. Itu satu. Sekali. Yang kedua, they are very they have very big potential in tourism. Yes, they have built a certain facility for tourism, tapi tidak terlalu itu tadi bermegah-megahan, cukup jelas. Jadi seperti resort, ini kita ada di resort juga, tapi sangat sedikit kita lihat. Apakah itu sebuah kerugian? Apakah itu sebuah kekurangan karena kita sedikit temukan resort? Menurut saya tidak sama sekali, Mister dan Mistika. Jadi ada sesuatu yang harus dijaga di dalam. We need to preserve our culture by not building too much tourism attraction. Karena gini, yang namanya tourism attraction itu sebagai pisau bermata dua menurut saya. Satu, bisa mengundang turis asing atau turis domestik untuk datang ke tempat tersebut gitu ya, untuk membawa pengaruh baik gitu apabila tempat tersebut belum dibilang sebagai tempat yang maju. Tapi kalau kita senantiasa mengambil atau mempersilahkan orang-orang dari yang memiliki budaya luar masuk, kemudian kita tidak terlalu siap untuk perubahan, bukan tidak terlalu siap perubahan, tapi menyerap budaya terlalu banyak, yang berlebihan, tidak sesuai dengan apa yang kita percayai, lama-kelamaan akan tergerus budaya yang ada di tempat itu sendiri. Jadi menurut saya sudah sangat baik dengan seperti ini. They are very aware of what they have. Jadi Terengganu menurut saya they are very humble state, negeri yang sangat rendah hati. Mereka senantiasa merasa cukup. Mereka memanfaatkan apa yang mereka punya, ikan, seafood, karena mereka berada di pesisir. Kemudian jarang sekali bahkan tidak ada yang kami lihat anak-anak mandi-mandi gitu ya, kemudian mengotori pantainya gitu ya, ya semuanya masih terasa alamnya gitu. Mereka membangun tapi mereka preserve the nature. Filosofi daripada penyu itu sendiri yang merupakan simbol daripada Terengganu itu adalah pelan-pelan saja. Jangan sedih, kita pelan-pelan saja, tapi ketika kita bertelur, telurnya ratusan. Seperti itulah. Tidak terlalu berfoya-foya untuk atau mengejar dunia, mencari duit secara keuntungan secara materi, namun mereka juga menjaga keluarga mereka. Seperti itu, jam 7 atau jam 8 malam surprisingly di sini sudah tutup semua kedai-kedai. Apabila kita bekerja gitu ya, kalau analogi kita bekerja di luar, di kantor atau di luar lapangan gitu, beraktivitas dengan penatnya, dengan sangat lelah, we will be very exhausted and tired.
ketika kita datang ke rumah kita ingin sesuatu yang tenang, peaceful, Betul. tranquil, to rewarm up our knowledge gitu ya, enrich our our soul gitu. Betul. Nah, Trengganu adalah tempat yang sangat terasa seperti rumah bagi siapapun yang datang ke sini dengan tujuan yang positif. Betul Gitu. sekali. Karena sangat peaceful, Damai. orang-orangnya juga Masya sangat baik, dan tentunya Mister, they are very detail. In every single day they are going to build and they have. Contoh tadi kita ke pasar juga gitu. Mempertimbangkan segala aspek pembangunan gitu, blok-bloknya, kemudian kedai kios-kiosnya, Roofnya itu masya Allah sangat bersih, sangat tertata. Jadi apa namanya, you guys should visit Trengganu, Masya Allah. To recharge your energy before you go back to your city. Betul, tempat yang sangat cocok sekali untuk pencen juga, karena kita bisa menemukan kedamaian di sini, bisa menambah spiritual juga kita di sini untuk lebih baik. Kemudian salah besar ketika kamu datang ke Trengganu dan kamu bilang kamu tidak bisa mendengar azan atau kamu tidak bisa menemukan masjid di sini. Allahu Akbar, masjidnya hampir ada setiap 1 kilometer ataupun even less than 1 kilometer kamu bisa menemukan masjid ataupun surau. Dan landmark daripada Trengganu ini sendiri adalah Masjid Kristal. Masjid Kristal yang dibina dengan sangat megahnya, just like negeri di atas air, negeri dongeng, negerinya Aladin seperti itu. And it is one of the most beautiful mosque in the world. Masya Allah. Dan itu bisa berubah warnanya jika temperature daripada udara itu berubah. Wow, we are so blessed, we are so happy to be Teman-teman here. Trengganu, terima kasih banyak sudah menerima kami dengan sangat baik. Masya Allah. Banyak sekali yang juga tadi Say hi, seperti di awal tadi ya di opening itu salah satu daripada teman Chef, kita atau subscriber kita juga yang say hi kepada kita, dan kita berikan kesempatan untuk bersama kita untuk opening di video kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman semua untuk selalu support Abah Sastra, dan kita bisa ke Trengganu. Sekarang doakan kita bisa ke more negeri yang ada di Malaysia, insya Allah. Mohon jaga Trengganu ya. Mohon jaga Trengganu, semoga tetap seperti ini. Gitu aja. Okay, everyone, that's all from us. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe and support my podcast in Trengganu. Yes. Semoga ada kesempatan untuk datang kembali lagi. Bye everyone. Assalamualaikum.